Di video kali ini kelompok 2 bakalan bahas mengenai uji T. Di sini akan membahas mengenai uji T satu sampel. Uji T satu sampel ini merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal yang digunakan untuk membandingkan variabel tunggal dengan nilai konstanta tertentu atau nu. Adapun kriteria dari uji T yaitu yang pertama, datanya harus berupa data interval atau data rasio. Yang kedua yaitu datanya harus berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu ukuran sampelnya itu relatif kecil, yaitu kurang dari sama dengan 30 sampel. Selanjutnya, rumus uji T, yaitu T hitung sama dengan X bar dikurang U0 dibagi S per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata sampel, U0 merupakan nilai nu yang sesuai dengan hipotesis awal, S adalah standar deviasi atau simpangan baku, dan N adalah jumlah sampel. Ada 3 kriteria hipotesis. Untuk kriteria yang pertama yaitu H0, di mana nu sama dengan U0 dengan H1-nya itu nu lebih besar dari U0. H0 ini akan ditolak jika T hitung itu lebih besar dari T tabel. Untuk kriteria yang kedua, H0 itu nu sama dengan U0 dengan H1, nu lebih kecil dari U0. H0 ini akan ditolak jika T hitung lebih kecil dari min T tabel. Nah, untuk kriteria yang terakhir, H0 yaitu nu sama dengan U0 dan H1 yaitu nu tidak sama dengan U0. H0 ini akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel. Selain dari segi T hitung, kita juga bisa melihat apakah hipotesis ini diterima atau ditolak lewat taraf signifikansi, di mana H0 ini akan ditolak jika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing sebagai berikut. Dan diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektare, serta taraf kepercayaan yang dikehendaki adalah 5%. Ingin diketahui apakah rata-rata dari produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan penggunaan pupuk nasional. Dari kasus tadi kita peroleh informasi yaitu jumlah sampelnya adalah 10 dengan alfanya itu 5% atau 0,05 dengan U0 itu sama dengan 5. Kemudian kita buat hipotesis di mana H0-nya itu nu sama dengan 5. Artinya rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Sedangkan alternatif hipotesisnya yaitu nu tidak sama dengan 5. Artinya rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan produk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Kemudian kita cari tarafnya dan nilai T tabelnya. Dengan alfa yang diketahui tadi adalah 5%, atau sama dengan 0,05. Dengan alfanya itu kita bagi 2 sehingga didapat 0,025. Nah, kenapa kita pakai alfa per 2? Karena dari hipotesis kasus tadi menunjukkan uji 2 arah. Nah, kemudian kita tentukan nilai distribusinya yaitu dengan rumus N kurang 1, 10 kurang 1 sama dengan 9. Sehingga kita dapat T tabelnya yaitu 2,82. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu nilai rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, di mana kita dapat yaitu 5,14. Selanjutnya kita cari standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, didapat hasilnya yaitu 0,0966. Nilai-nilai tadi kita masukkan ke rumus yaitu T hitung sama dengan 5,14 dikurang 5 per 0,0966 per akar 10. Nah, kita dapat T hitungnya yaitu 4,583.
Nah, kita tahu tadi bahwa hipotesisnya yaitu H0 di mana nu sama dengan 5 dan hipotesis alternatifnya yaitu nu tidak sama dengan 5. Artinya bahwa H0 ini ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel dan T hitung lebih kecil dari min T tabel. Nah, kita dapat tadi bahwa T hitungnya yaitu 4,583 dan T tabel adalah 2,82. Artinya T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa H0 ini ditolak. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak dengan baik langkah-langkah berikut ini. Kita masuk ke SPSS, di data view kita masukkan data-data dari contoh kasus tadi. Lalu klik variabel view. Kemudian kita ubah variabelnya menjadi produktivitas. Lalu kita pastikan bahwa measure-nya adalah skala. Kemudian kita akan uji normalitas data ini. Terlebih dahulu kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistics, kemudian Explore. Nah, produktivitas ini kita masukkan ke Dependent List, klik Plots, lalu centang Normality Plots. Continue, kemudian OK. Kita lihat di test of normality di mana kedua kolom ini mempunyai nilai p-value itu lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 0,05. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Sehingga uji T ini bisa digunakan. Nah, kemudian untuk uji T ini variabel produktivitasnya kita masukkan ke variabel test, option, tarafnya itu 95%, kemudian test value-nya itu 5, klik OK. Untuk melihat apakah hipotesis ini diterima atau ditolak, kita bisa melihat dari kolom T dan kolom signifikannya. Di uji normalitas kita lihat bahwa kolom signifikan ini p-value-nya itu lebih besar dibanding taraf signifikansi sehingga data ini berdistribusi normal. Untuk uji T kita bisa lihat kolom T di mana T hitungnya itu didapat yaitu 4,583 sedangkan T tabelnya tadi kita dapat itu 2,82 sehingga T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya kita bisa lihat dari nilai p-value-nya yaitu 0,001 di mana 0,001 itu lebih kecil dari nilai alfanya sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka H0 ini ditolak. Sehingga rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda rata-rata produktivitas nasional.